Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Permana Listiawati. Saya mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan mempresentasikan panduan observasi perkembangan peserta didik usia 12 hingga 15 tahun fase D. Ini untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Oke, aspek perkembangan peserta didik yang akan saya presentasikan berikut ini hanya akan membahas beberapa. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu fisiologis termasuk motorik, kemudian psikologis termasuk kognitif, sosio-emosional, dan moral, kemudian motivasi belajar, minat, kemampuan awal, dan gaya belajar. Untuk aspek pertama yaitu fisiologis. Fisiologis di sini ada 3 yang saya bahas, yaitu khusus untuk peserta didik laki-laki, kemudian khusus untuk peserta didik perempuan, dan yang ketiga yaitu motorik. Untuk peserta didik laki-laki ada 3 hal, yaitu tumbuh jakun pada leher, kemudian tumbuh kumis atau jenggot, dan suara menjadi lebih berat. Kemudian untuk khusus peserta didik perempuan ada 3 juga. Yang pertama, bagian dada mulai membesar, pinggul mulai berbentuk, dan suara lebih nyaring. Kemudian untuk motorik, ini untuk keduanya, untuk laki-laki dan perempuan, ada 3 juga. Saya mengobservasi 3 hal untuk motorik, yaitu yang pertama lokomotorik, kemudian non-lokomotorik, dan gerak proyeksi. Untuk aspek yang kedua yaitu psikologis, ini tadi ada 3. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kognitif. Untuk kognitif ini saya ada 4 hal. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan objek atau benda yang tidak ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat sebuah kesimpulan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa sesuatu sehingga dapat memprediksi suatu kejadian. Kemudian yang terakhir untuk kognitif, peserta didik mampu mencari solusi terhadap permasalahan. Nah, untuk aspek kedua yang psikologis ini, setelah kognitif ada sosio-emosional yang saya rangkum menjadi sekitar 6 hal di sini. Yang pertama, peserta didik membina hubungan yang baik dengan keluarganya. Yang kedua, peserta didik mempunyai sahabat di sekolah. Yang ketiga, peserta didik dimarahi orang tua atau gurunya tanpa alasan yang jelas. Yang keempat, peserta didik memiliki cita-cita dan impian. Yang kelima, peserta didik mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ia miliki dan cara mengembangkan atau mengatasinya. Dan yang terakhir, peserta didik menyukai suatu mata pelajaran. Kemudian selanjutnya untuk aspek psikologis, ya, ini masih di aspek psikologis yaitu moral. Ada 5 hal di sini. Yang pertama, peserta didik mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru. Yang kedua, peserta didik patuh terhadap perintah yang diberikan oleh guru. Jadi yang tadi mematuhi peraturan, yang ini patuh terhadap perintah. Kemudian yang ketiga, peserta didik menaati peraturan dan mematuhi perintah karena alasan tertentu, mungkin agar disukai oleh guru atau agar dianggap peserta didik yang baik oleh guru. Dan yang keempat, peserta didik menganggap dirinya sendiri seorang yang baik. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menganggap dirinya sendiri tidak cukup baik. Kemudian selanjutnya ini aspek ketiga yaitu motivasi belajar. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu peserta didik antusias mengikuti pembelajaran saat guru memberikan imbalan. Ya, jadi peserta didik termotivasi karena sebuah imbalan. Yang kedua, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran hanya saat di sekitarnya kondusif. Kemudian yang ketiga, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran tanpa adanya dorongan dari orang lain, jadi dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran saat temannya yang lain juga antusias. Nah, ini dari motivasi dari luar, ya. Kemudian yang selanjutnya, aspek keempat yaitu minat. Peserta didik yang pertama itu menunjukkan ekspresi senang saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik tertarik atau antusias saat mengikuti kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi yang tadi menunjukkan ekspresi senang, terus yang kedua merasa tertarik dan antusias.
Yang ketiga, peserta didik memperhatikan penjelasan guru. Yang keempat, peserta didik ikut aktif terlibat dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik mengetahui manfaat dari materi yang sedang diajarkan. Kemudian aspek yang kelima, ini kemampuan awal. Ada dua hal, jadi yang pertama, peserta didik mampu mengingat dan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Jadi ini ketika guru recalling memory, menanyakan tentang materi yang lalu, peserta didik mampu mengingat dan bisa memberi tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi yang sudah diajarkan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan materi yang lalu dengan materi yang akan dipelajari selanjutnya. Jadi ada kaitannya dan peserta didik mampu memahami kaitan dua materi tersebut. Kemudian aspek keenam, ini aspek terakhir yang saya presentasikan hari ini, yaitu gaya belajar. Jadi 3 hal untuk aspek 6 ini, yaitu peserta didik yang pertama itu mampu menentukan dan mengetahui gaya belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi karena peserta didik itu karakteristiknya kan berbeda-beda dan banyak, jadi mereka sendiri masing-masing itu pasti mempunyai gaya belajar yang berbeda. Dan aspek 6 ini saya mengobservasi apakah peserta didik mampu menentukan dan mengetahui gaya belajar yang cocok untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua yaitu peserta didik mengetahui cara menerapkan gaya belajarnya saat pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyesuaikan gaya belajarnya. Baik, sekian untuk presentasi saya tentang panduan observasi untuk peserta didik untuk mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.